Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Ketidakadilan di mana saja merupakan ancaman bagi keadilan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari Universitas Trunojoyo Madura dengan saya Nur Fadia Nisa dan Ulfatul Hasanah serta Muhammad Widadunia yang pada kesempatan kami akan mengajak kita semua untuk menguji kembali asumsi-asumsi yang telah diterima begitu saja dalam isu kekerasan seksual. Bukan untuk menentang arus, tetapi untuk memastikan bahwa hukum yang kita banggakan benar-benar bekerja bagi setiap warga negara, bukan hanya bagi mereka yang sesuai dengan bayangan institusi tentang siapa yang layak disebut korban. Dalam seluruh kerangka hukum kekerasan seksual di Indonesia, laki-laki korban hampir tidak pernah benar-benar dianggap ada. Seolah-olah laki-laki kebal dari kekerasan seksual, dan jika sampai itu ada yang menjadi korban, hanya dianggap sebagai pengecualian yang tidak perlu dilindungi oleh hukum. Dewan Juri yang terhormat, masalahnya di sini bukan sekedar stigma sosial, justru ada pada bagaimana cara negara mendesain perangkat pelindungan itu sendiri. Kita selalu memuji Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya kami sebut sebagai Undang-Undang TPKS sebagai terobosan yang progresif. Tetapi jikalau kita membedah struktur pelaksananya, pertanyaan yang muncul justru lebih sederhana, yakni undang-undang yang mengaku netral gender, tetapi mengapa kelembagaannya jelas-jelas tidak mengatakan hal yang sama? Salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya kami sebut dengan UPTD PPA. Pedoman penanganannya secara implisit menggambarkan korban hanya ada pada perempuan. Jadi, di mana letak progresifnya jikalau realitas kelembagaannya saja masih saja bias? Dari sinilah letak kontradiksi logis yang sering kita abaikan. Kita berbicara anti diskriminasi, tetapi negara tidak didesain untuk warga negaranya. Kita mengutip pasal 28D dan pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kesetaraan hukum. Tetapi dalam praktiknya justru ada kelompok yang tidak mendapatkan akses yang sama. Dan ironisnya lagi, setiap kali isu ini diangkat, jawaban yang sama berulang kali dilontarkan adalah kasusnya masih sedikit. Seolah-olah sedikitnya laporan dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengabaikan hak korban. Ini bukan masalah kuantitas korban, melainkan masalah kualitas pelindungan hukum itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Karena dalam hukum pidana, satu saja korban yang tidak dilindungi oleh hukum adalah cukup untuk mengatakan bahwasanya sistem hukumnya gagal. Korban adalah korban tanpa syarat dan tanpa kategori. Selama bias kelembagaan ini tidak diselesaikan, kita tidak sedang menjalankan keadilan. Kita hanya sedang mempertahankan ketidaksaan dengan wajah yang lebih halus. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan ke pembahasan pertama, yakni mengenai konstruksi normatif dan juga kebijakan turunan Undang-Undang TPKS tentang tindak pidana kekerasan seksual yang secara implisit menciptakan bias gender yang menyebabkan korban laki-laki tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Secara normatif, Undang-Undang TPKS secara jelas mengusung semangat perlindungan hukum terhadap para korban kekerasan seksual tanpa dengan membedakan jenis kelamin ataupun golongan tertentu, yang dalam hal ini juga didukung oleh prinsip non-diskriminasi yang diusung secara konkret dalam pasal 3 huruf B Undang-Undang TPKS. Kemudian, yang menjadi poros permasalahannya yakni istilah korban yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang TPKS yang ditafsirkan secara netral dan memiliki arti membuka ruang perlindungan hukum bagi setiap individu yang mengalami kekerasan seksual. Namun, dalam kenyataannya maupun yang pernah terjadi, yakni pelaksanaan Undang-Undang TPKS cenderung mengarah ke aliran feminis service yang menimbulkan adanya bias gender terhadap pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Alasan Undang-Undang TPKS dapat ditafsirkan sebagai perlindungan hukum menurut aliran feminis service yakni didasarkan pada beberapa kebijakan turunan Undang-Undang TPKS dan juga kelembagaan pelaksanaannya yang secara implisit memang mengatur mengenai korban laki-laki juga mendapatkan kepastian hukum, akan tetapi hampir seluruhnya berfokus pada perempuan sebagai korban. Adapun kebijakan turunannya yakni antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang koordinasi dan juga pemantauan pelaksanaan pencegahan dan juga penanganan Undang-Undang TPKS. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Direktorat Pencegahan dan juga Penanganan TPKS. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan juga Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan perlindungan dan juga pemulihan TPKS. Selanjutnya, aliran feminisme ini juga didukung oleh Catherine A. McKinnon yang mengemukakan mengenai teori feminisme hukum, yang mana beliau menyebutkan the state is not in the feminist sense, yang berarti hukum dan juga kebijakan publiknya sering dibuat berdasarkan pengalaman kelompok dominan, yang akibatnya korban dari kelompok lain termasuk laki-laki dalam hal ini mengalami kekerasan seksual yang dapat terpinggirkan. Maka dari itu, inti dari pokok permasalahan yang pertama yang secara normatif Undang-Undang TPKS mengatur secara netral dan juga mengusung prinsip non-diskriminasi. Kemudian, pelaksanaan dari Undang-Undang TPKS ini menimbulkan adanya bias gender dan juga dominansi melindungi perempuan, serta kebijakan turunan Undang-Undang TPKS ini agar halnya perlu ditekankan pada inklusivitas perlindungan dari pemerintah kepada para korban yang terdiskriminasikan. Dewan Juri yang terhormat, pada bagian pembahasan kedua ini, saya akan membahas isu hukum mengenai tanggung jawab negara dalam memastikan akses keadilan dan pemulihan bagi korban laki-laki kekerasan seksual, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang TPKS. Pertama, perlu kita akui bersama bahwa pengesahan Undang-Undang TPKS adalah sebuah kemajuan besar dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Terlebih, undang-undang ini menjadi tonggak penting karena menghadirkan dasar hukum yang lebih komprehensif baik dalam pencegahan, penanganan, pemulihan, hingga pemidanaan. Akan tetapi Dewan Juri, kemajuan ini masih menyisakan persoalan mendasar, yaitu belum terakomodasinya secara optimal korban laki-laki dalam desain kelembagaan pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Disinilah paradoksnya muncul. Negara di satu sisi menegaskan komitmennya melalui Undang-Undang TPKS, tetapi di sisi lain tidak menyediakan mekanisme kelembagaan yang inklusif bagi semua korban, termasuk dalam ini adalah korban laki-laki. Ketika korban laki-laki tidak memperoleh pelayanan yang baik, negara dinilai belum memenuhi prinsip equality before the law dan equal protection of the law sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang NRI 1945 dan ICCPR yang juga telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dewan Juri yang terhormat, secara kelembagaan, Kemen PPPA ditunjuk sebagai leading sektor dalam pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Namun, secara struktur dan sejarah, orientasinya lebih banyak terfokus pada perempuan dan anak perempuan. Kondisi inilah yang menyebabkan korban laki-laki berada dalam ruang sunyi tanpa saluran perlindungan dan pemulihan yang jelas. Padahal faktanya Dewan Juri, kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki nyata dan terjadi berulang. Misalnya, kasus karyawan KPI yang mengalami pelecehan dan perundungan selama bertahun-tahun, serta kasus remaja laki-laki di Probolinggo yang menjadi korban pemerkosaan setelah dipaksa mengonsumsi alkohol oleh seorang wanita. Melihat fenomena ini Dewan Juri, kita memahami bahwa persoalannya bukan sekadar perbedaan jenis kelamin, melainkan hak asasi manusia. Ketika sistem hanya melindungi sebagian korban, maka disitulah muncul ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, kesetaraan tidak boleh berhenti pada rumusan pasal saja, tetapi harus terimplementasi secara nyata dalam struktur kelembagaannya, SOP, tenaga profesional, hingga fasilitas layanan. Dengan demikian Dewan Juri, negara perlu melakukan reorientasi kelembagaan agar perlindungan hukum tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif, humanis, dan berbasis kebutuhan semua korban. Jika gap ini tidak diatasi, maka Undang-Undang TPKS berpotensi kehilangan fungsi dan justru melanggengkan ketimpangan. Kesimpulannya Dewan Juri yang terhormat, sejatinya Undang-Undang TPKS secara normatif menjamin perlindungan tanpa diskriminasi bagi semua korban kekerasan seksual. Namun, kebijakan turunan dan kelembagaan masih bias gender dan mengabaikan korban laki-laki. Ketimpangan ini mencederai prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya. Let's center the big remedial. Hukum selalu memberikan solusi. Yang pertama, reformulasi kebijakan turunan serta harmonisasi regulasinya. Formulasi klausul perlindungan harus menggunakan istilah gender netral secara eksplisit, bukan hanya sekedar implisit saja, serta mencantumkan mekanisme pelayanan khusus bagi korban laki-laki sehingga tidak terjadi interpretasi sempit oleh pelaksana kebijakan. Dan yang kedua, yakni reorientasi dan rekonstruksi kelembagaan serta dilanjutkan dengan penyesuaian SOP dan standar pelayanan yang inklusif gender. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gender equality.